Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali di video pelatihan cepat metode bahasa Inggris bersama gue Dr. Mars. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang kata tanya atau question words. Ya, kata tanya dalam bahasa Inggris itu apa aja sih? Apakah cuma ada 10, cuma ada 5, atau misalnya oh iya tuh yang 5WH1 kayaknya cuma 6 deh. Nah, jadi sebenarnya ada berapa kata tanya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi kata tanya dalam bahasa Inggris sebetulnya diambil dari auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Betul sekali ya, auxiliary verbs yang itu ya, kata kerja bantu yang itu yang kemarin sudah kita pelajari ya melalui video-video sebelumnya. To be, to have, to do, modals. Kan itu kalau kalian perhatikan di setiap fungsi itu pasti ada fungsi yang berbunyi sebagai kalimat tanya. Ya, contohnya belajar to be, untuk verb ing sebagai pernyataan, sebagai kalimat tanya. Nah, contoh misalnya to be ya, kita ambil to be dulu ya. Are you a teacher? Ya. Is she cooking noodles? Gitu ya. Jadi bisa sebagai kalimat tanya. To have pun sama kan. Have you eaten? Bisa jadi kalimat tanya. Jadi semua auxiliary verbs ya itu bisa dipakai sebagai kalimat tanya. Walaupun memang dalam beberapa yang memang tidak umum dipakai dalam praktek sehari-hari ya. Contoh kayak modals atau 15, kemarin kita belajar modals ya. Can, could, may, might, must, had to, shall, should, will, would, need to, dare to, ought to. Nah, jarang sih dari 15 itu dipakai untuk percakapan sehari-hari, memang amat sangat jarang kecuali untuk konteks tertentu. Ya. Tapi secara teorinya harusnya bisa dipakai kalimat tanya ya. Nah, jadi kalau begitu semua auxiliary verbs, anggaplah begitu ya, semua auxiliary verb itu otomatis sebagai kalimat tanya. Betul. Nah, tinggal tambahannya aja. Nah, tambahannya itu adalah berasal dari W question words. Kata tanya bentuk W ya. Nah, kata tanya bentuk W atau W question words. Kata tanya mengandung huruf W. Betul sekali kalau ada yang kepikiran atau tadi juga saya ucapkan ya, 5WH1. Ya, 5WH1 itu berarti ada 6 ya. Itu termasuk betul. Nah, cuma itu masih kurang karena 5WH1 adalah rumus pattern atau pola jurnalistik ya, kalimat-kalimat jurnalis ya. Dalam menginterview atau wawancara atau membuat menyelidiki sebuah kejadian, berita dan sebagainya itu kan menggunakan 5WH1. 5W itu kan ada kejadian apa, what gitu kan. Di mana kejadiannya, where. Kenapa kok bisa ada kejadian itu, why gitu ya. Kapan kejadiannya, when. Ya, siapa pelakunya, who. Kemudian bagaimana urutan kejadiannya atau kronologis ceritanya, how. Ya, nah itu dipakai oleh teman-teman kita di jurnalistik ya gitu ya sebagai patokan membuat pertanyaan-pertanyaan jurnalistik gitu ya. Nah, tapi sisanya itu masih ada 3 lagi sebenarnya teman-teman. Itu yang nggak di situ ada whom ya, kemudian ada whose, lalu ada which. Nah, jadi kita hari ini akan belajar di video kali ini urutannya seperti apa, bukan urutan sih sebenarnya, maksudnya biar gampang menghafalkannya ya. Berarti total ada 9 kata tanya bentuk W atau W question words. Nah, caranya sama kayak ngapalin modals ya. Kepalkan tangan. Nah, gini ya. Kepalkan tangan, lalu ikuti ini. What, which, who, whom, whose, where, when, why, how. 4 aja ya. What, which, who, whom, whose, monyong nih, who, whom, whose, semua, who, whom, whose, nyengir, where, when, why, ya, where, when, why, how. Oke, sekali lagi ya, ini keywordnya, what, which, who, whom, whose, where, when, why, how. Sekali lagi, what, which, who, whom, whose, where, when, why, how. What, which, who, whom, whose, where, when, why, how. Pelan-pelan, what, which, who, whom, whose, where, when, why, how. Nah, oke. Sudah? Nah, itu tinggal diulang-ulang seperti halnya kalian menghafalkan modals ya. Can, may, must, shall, will, need, ought, can, could, may, might, must, had, to, had. Ya, seperti itu ya. Must, had, to, shall, should, will, would, need to, dare to, ought to. Nah, seperti itu sama. What, which, who, whose, where, when, why, how. What, which, who, whose, where, when, why, how. Apa sih what, which, who, whose, where, when, why, how? Ya. Itu adalah W question word seperti di slide berikut ini penjelasannya. Nah, jadi yang pertama adalah what. Ya, jadi what, which itu ya what dan which. What, which. What artinya apa? Which artinya yang mana. Ya, berarti menunjukkan pilihan kalau which. Ya. Kemudian ada who, whom, whose. Ya, semua cara bacanya, tulisannya seperti itu ya. Who, whom, whose. Artinya siapa? Who dengan whom itu artinya siapa. Kemudian whose, punya siapa atau milik siapa. Berarti whose di sini menanyakan kepemilikan.
whose book is this? Ya. Whose car is that? Gitu ya. Nah, bedanya who sama whom apa? Biasanya kalau whom ya selain jawabannya berbentuk subjek, dia juga berbentuk untuk objek. Biasanya cirinya kalau whom itu ada verbs-nya tuh. Misalnya, whom did you see last night? Siapa yang kamu temuin tadi malam? Atau siapa yang kamu lihat tadi malam? Ya. Tapi kalau who bisa direct question. Contohnya, who is she? She is my brother. She is my sister. Misalnya, who is she? She is my sister. Ya. Tapi kalau whom do you teach? Kamu sedang mengajari siapa? Ada kata kerja di situ, teach, mengajari siapa? Pakai whom tuh biasanya tuh. Nah, sekedar info saja teman-teman, orang-orang Amerika atau American gitu ya, English Amerika itu jarang pakai whom. Ya, jarang banget pakai whom. Kalau kalian suka nonton film-film Hollywood, jarang banget orang ngobrol atau bertanya menggunakan whom. Ya. Tapi kalau film-film buatan Inggris atau negara-negara yang tergabung dalam Persemakmuran Inggris mungkin ya, atau menggunakan bahasa Inggrisnya British, itu whom masih suka dipakai dalam percakapan sehari-hari. Tapi di Amerika itu jarang banget. Bahkan nyaris nggak pernah tuh, dan dijadikan bahan bercandaan malah sama orang Amerika biasanya karena terlalu ribet. Toh sama-sama nanya siapa gitu. Nah, orang Amerika biasanya berpikir lebih simpel. Kemudian ada whose. Nah, kalau ini memang semuanya pakai ya karena untuk menanyakan kepemilikan. Jawabannya nanti bisa kalian temukan hubungannya dengan tunggal jamak ya, singular plural. Silahkan kalian cek lagi, buka lagi video singular plural atau lihat di modul bab singular plural. Itu nanti ada hubungannya dengan whose, punya siapa. Contoh tadi ya, whose car is that? That is my car. Jadi ada hubungan dengan tunggal jamak dan ada hubungan dengan subjek objek kepemilikan. Silakan buka chapter pronoun ya. Silakan kalian cari lagi video di belakang yang membahas pronoun atau kata ganti. Di situ ada subjek objek milik. Nah, itu dipakainya untuk menjawab whose. Ya, kalau baik itu tunggal maupun jamak. Jadi hubungannya sama chapter tunggal jamak, singular plural, dan hubungannya sama chapter pronoun, subjek objek kepemilikan. Contoh misalnya kalau jamak gimana? Misalnya mobilnya banyak nih, whose cars are those? Nah, nanti kita tuh nanyanya, whose cars? Car-nya pakai S, mobil-mobil punya siapa itu? Whose cars are those? Nanti jawabannya those are. Nah, mobil-mobil itu ya, those cars ya are mine. Nah, contohnya gitu ya, those cars, mobil-mobil itu are mine, punya saya. Ya, gitu. Mine, objek kepemilikan. Ya, nanti saya kasih slide untuk contoh kalimatnya. Kemudian kita lanjutkan dulu ya, where, di mana, menanyakan tempat. Lalu kemudian ada when, kapan, menanyakan waktu. Lalu why, mengapa atau kenapa, menanyakan alasan. Lalu kemudian ada how, bagaimana, ya, menanyakan cara, ya, how, bagaimana, menanyakan cara. Oke, di slide berikut ada contoh pertanyaan dari whose book is this, answersnya seperti itu ya. This is my book, berarti tunggal tuh ya. This book is mine, tunggal juga. Perhatikan yang dicetak tebal ya, my sama mine posisinya ya. Terus ada contoh jamaknya, whose books are those? Jawabannya those are my books ya. Kemudian ada those books are mine, jadi subjek objek milik ya. Di slide berikut ada contoh dari where, when, why, how ya. Ada where do you live ya, when she's arrive here ya. Contoh how could you come over here ya. Atau menggunakan how misalnya, menggunakan why ya. Why are you coming late? Nah, kalian perhatikan di situ. Kalau ada verb in coming, di situ pasti ada to be-nya. Makanya nanyanya why are you coming? Ya, ada to be, ada verb in. Ya, kemudian sisanya kita lihat ada contoh-contoh menggunakan how yang lain ya. How do you do? Itu untuk greetings ya. How are you? Itu greetings ya. Dan lain sebagainya sampai misalnya how is it? Ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Nah, itu tadi penjelasan mengenai question words atau kata tanya. Sekali lagi kesimpulannya kata tanya diambil dari auxiliary verbs, atau kata kerja bantu. Lalu kemudian sisanya itu diambil dari W question words ya. What, which, who, whose, where, when, why, how. Ya, what, which, who, whose, where, when, why, how. Ya, jadi ada 9 ya, bukan 6. Kalau 6 itu namanya apa istilahnya, dipakai untuk pertanyaan-pertanyaan interview atau jurnalistik ya. Tapi totalnya itu ada 9 W question words. Oke? Nah, teman-teman, itu aja penjelasan mengenai question words atau kata tanya dalam bahasa Inggris sama gue Doni Mars. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup ya untuk menjelaskan mengenai kata tanya. Oke? Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.